Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos, tentunya bersama saya Tika Darmawan. Dan seperti biasa di Dapur Medsos kita menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang menarik untuk kita ulik, bahkan juga selalu inspiratif. Nah, seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang kakak cantik. Ini sangat-sangat menginspirasi ya. Ini benar-benar harus kita ulik kerjaannya ngapain aja gitu ya. Kita sapa dulu, ada Kak Riana Wulandari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Tika. Wow, senang sekali hari ini sudah ada Kak Riana hadir di sini. Kak Riana ini kita kenalan dulu ya sebelumnya ya. Kak Riana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu. Kak Riana ini adalah Health Officer UNICEF Indonesia. Iya. Nah, kira-kira ngapain ya Health Officer ini gitu ya? Sebelumnya Kak, boleh kali ya kita kenalan dulu. Kak Riana ini memang stay di Aceh kah, di Banda Aceh sebagai utusan dari UNICEF Indonesia atau gimana nih sebelumnya? Aku aslinya bekerja di UNICEF Indonesia yang di Jakarta. Oke. Ya, jadi kami di sana berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lintas kementerian begitu ya, lembaga di pusat. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan field office. Oke. Jadi UNICEF Indonesia ini dia punya beberapa field office di beberapa area prioritas, khususnya untuk sektor kesehatan di se-Indonesia, tapi memang ada prioritas kunci. Nah, salah satunya adalah field office yang ada di Aceh. Oke. Dan kalau tadi dari kita udah baca duluan nih bionya ya gitu ya. Kak Riana ini juga professional counselor ya, mental health dan juga tobacco control. Nah, aktivis kesehatan remaja. Nah, ini menarik ya. Kenapa memilih menjadi aktivis untuk kesehatan remaja? Sebenarnya ini berawal dari saya masuk kuliah pertama ya. Salah satu bentuk syukur saya adalah saya mau hidup saya bermakna. Salah satunya adalah memperjuangkan hak-hak anak maupun marginal dan kaum tertindas. Dari situ saya berpikir, oh ternyata ada satu organisasi di PBB yang mandat utamanya adalah mengadvokasi hak-hak anak. Dan dalam hal ini bidangnya kesehatan. Nah, ternyata pasca COVID angka masalah kesehatan jiwa pada anak di Indonesia ini meningkat. Ada anak-anak yang kehilangan orang tua, kemudian ada anak-anak yang lama tidak ke sekolah, jadi interaksi antar teman juga terganggu. Iya, betul. Kemudian kalau untuk tembakau, kita sama-sama tahu Indonesia salah satu negara yang tidak meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control dari WHO. Walaupun memang pemerintah Indonesia berkomitmen dan mereka sangat menunjukkan effort untuk memperbaharui beberapa regulasi terkait pengendalian tembakau. Nah, di sana kita berusaha advokasi. Untuk supaya anak-anak Indonesia bisa terlindungi secara komprehensif. Walaupun FCTC tidak diratifikasi, tapi tetap dalam bentuk kebijakan maupun perlindungan dari Undang-Undang Kesehatan maupun turunannya agar tetap bisa menjaga anak-anak kita. Oke, menarik sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau boleh kita flashback dulu ya. Hal apa sih sebenarnya yang paling menginspirasi Kak Riana sendiri itu untuk bekerja di isu ini, di isu anak gitu khususnya? Selain memang tadi Kak Riana sempat menyebutkan bahwa pengen hidupnya itu berguna gitu ya. Tapi mungkin ada satu kejadian mungkin atau satu orang sosok yang bisa menginspirasi Kak Riana sendiri untuk ada di isu ini. Iya, betul. Jadi waktu saya masih jadi mahasiswa, kita punya satu kegiatan ke masyarakat, ke salah satu komunitas marginal, di mana itu adalah kampung pemulung, di mana banyak sekali tumpukan sampah dan anak-anak di sana status kesehatannya rendah begitu. Dari sana saya melihat anak-anak yang dalam kondisi kurang baik dari sisi kesehatan, kemudian nafas juga agak sesak. Kemudian saya berusaha eksplorasi, kenapa ya anak-anak di sini bisa demikian, walaupun memang secara visual terlihat ya, mungkin karena sampah dan lain-lain. Tapi ternyata masalah di Indonesia ini cukup kompleks ya, yang berhubungan dengan penyakit tidak menular. Nah, ketika saya melihat anak-anak yang menderita kanker, kemudian anak-anak yang diangkut masih kecil, sekecil itu mereka sudah dikenalkan oleh tembakau. Bahkan di beberapa daerah mereka jadi pekerja anak di sektor tembakau. Di salah satu daerah yang pernah saya kunjungi ada hal yang saya cukup sedih begitu ya. Ada anak usia masih TK,
dia sudah merokok dan merokoknya bisa jumlahnya signifikan untuk anak-anak. Dan ternyata yang mengenalkan adalah anggota keluarganya sendiri. Bayangkan anggota keluarga sendiri memberikan bahan yang ada racunnya banyak untuk anak-anak yang masih rentan sistem imunitasnya. Jadi itu sangat buat saya menggugah begitu ya, tergerak. Oleh karena itu di Aceh ini saya berusaha mengajak anak-anak muda sambil mengisi waktunya agar lebih bermanfaat, itu ikut dalam gerakan Indonesia Free Tobacco. Jadi supaya kita generation yang bebas dari tembakau gitu. Jadi nggak cuman Gen Z yang nggak tahu mau ngapain gitu ya, Gen Z. Karena kan biasa gini, kita nih kalau menyinggung soal Gen Z, biasanya kan Gen Z ini sering dikaitkan dengan kalau Gen Z pasti bentar-bentar kesehatan mental yang terganggu gitu kan, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bahas dua hal yang paling penting saat ini, mungkin tembakau dan kesehatan mental itu sendiri gitu, yang memang mungkin bisa berdampak langsung ke masa depan anak dan juga remaja gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin ancaman dari dua hal ini, mungkin dari rokok dulu kali ya. Sebenarnya seberapa besar ancaman rokok untuk generasi muda kita ini, terutama mungkin di daerah seperti Aceh yang ternyata seperti yang Karyana bilang tadi, ada anak-anak yang justru diperkenalkan racun itu dari atau oleh orang tua dan juga anggota keluarganya sendiri. Iya, memang walaupun sekarang tren untuk produk tembakau yang konvensional menurun, namun ternyata inisiasi merokok terhadap produk-produk tembakau yang baru, misalnya vape, itu meningkat. Benar. Dan sayangnya regulasi sekarang masih memiliki gap sehingga anak-anak masih bisa terpapar, terutama vape-vape yang punya perisa ya, rasa jeruk, rasa anggur, rasa stroberi. Itu buat anak-anak yang awam, mereka akan menilai itu sebagai makanan untuk anak-anak. Ya, kayak permen aja kayak gitu. Permen, benar, betul. Benar. Sementara kalau di produk tembakau yang sekarang kan ada namanya pictorial health warning ya. Ada gambar orang jantung, ibu hamil gitu, yang seram-seram gitu. Anak tahu, oh ini bukan buat saya gitu. Benar. Tapi ternyata di produk vape tidak seperti itu. Bahkan dibikin bentuknya tuh keren-keren gitu ya. Jadi kayak bisa jadi aksesoris juga. Betul. Jadi keren-kerenan nih, ada yang digantung di lehernya. Dan sayangnya mungkin kalau kita lihat trennya justru tidak hanya laki-laki. Justru perempuan pun juga sekarang sudah ikut ya gitu. Walaupun ya lagi-lagi kalau kita mau ngeliat kan nggak ada larangan atau nggak ada peraturan yang bilang merokok itu hanya boleh untuk laki-laki. Nggak ada sih memang gitu ya. Jadi sehingga itu dijadikan pembenaran juga sih kayaknya. Ya kalau perempuan juga ikut merokok, so what gitu ya, mungkin ya gitu. Iya betul. Jadi memang vaping ini salah satu tantangan ya untuk bangsa Indonesia ke depannya, karena kabar gembiranya adalah Kementerian Kesehatan sekarang telah menaikkan umur. Jadi sebelumnya itu batasan untuk yang disebut anak bisa membeli produk tembakau adalah 18 tahun. Sekarang jadi 21 tahun. Kemudian sempat juga ada pembahasan untuk limitasi nikotin level. Nah, kenapa rokok itu berbahaya? Salah satunya adalah ada kandungan yang adiktif, sangat-sangat adiktif, terutama untuk anak-anak. Nah, nikotin ini perlu diregulasi. Misalnya di New Zealand itu sudah ada threshold limitnya. Jadi kita berusaha bekerja sama dengan Kemenkes, BPOM, UNICEF aktif mengadvokasi di depan bahwa flavored tobacco produk, tembakau yang berperisa maupun bahan-bahan yang baru ini perlu diregulasi dan memang perlu dibatasi levelnya untuk yang beredar di Indonesia sekarang. Oke. Tapi kalau ngomongin soal bahaya jangka panjang atau jangka pendeknya tuh gimana, Kak? Ya, kalau jangka pendek, memang setiap orang kan punya kerentanan yang berbeda-beda dan sensitivitas yang beda-beda. Anak-anak yang sudah ada asma sebelumnya mungkin akan lebih reaktif ya terhadap adverse effect dari tembakau ini. Kemudian kalau yang masih baru mungkin belum terasa karena kan ini long term. Jadi setelah kita umur segini nih baru kerasa, aduh. Kenapa jongkok gitu ya? Kenapa tiba-tiba nafas berat gitu? Kak, umur kayaknya masih kepala 3 gitu ya, kepala 2 gitu, kok tiba-tiba udah pusing. Udah pusing. Tapi kayak Tika juga ada menjumpai beberapa kasus di mana remaja, kita bilang umur 26 tahun lah ya, tapi kan belum mungkin menuju dewasa
gitu. Mm-mm. Itu sudah terkena serangan jantung. Betul. Nah, itu juga kadang pola hidup ya, gaya hidup gitu, dan juga paparan asap rokok yang bahkan dia sendiri sebenarnya nggak merokok. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang bisa kita bilang ini tuh udah masuk ke segala sektor juga. Kalau dulu mungkin yang akan kita waspadai adalah nih orang dewasa yang merokok gitu. Kalau sekarang justru setelah adanya vape-vape yang keren-keren itu ya, kekinian itu, akhirnya kan udah merambah ke anak-anak dan remaja juga ya. Iya, apalagi kalau anak-anak remaja misalnya belanja di point of sale, kita sebutnya baik e-commerce maupun yang biasa kita minimarket dekat rumah ya, itu kan selalu dekat meja kasirnya ya. Iya, itu kayaknya memang dibikin eye levelnya sesuai. Makanya itu perlu kita advokasi, kita maju terus untuk supaya ada yang meregulasi untuk itu gitu. Kemudian juga sosial media, konten kreator yang saat ini juga bisa dengan bebas sambil meragakan itu masih bisa diakses oleh anak-anak. Itu juga perlu diperhatikan. Ya, dan kabar baiknya di e-commerce sekarang sudah diregulasi. Jadi setiap kita mau beli tembakau itu perlu mengupload KTP. Itu ya sedang dalam pembahasan juga di dalam kementerian supaya memperkuat regulasi ini. Jadi dipersulit lah ya langkahnya ya gitu ya, setidaknya gitu. Jangan terlalu mudah untuk mendapatkan tembakau itu sendiri gitu. Nah, Karyana ini kan sebagai profesional konselor mental health dan juga tobacco control, selama ini sebenarnya udah apa ya, bisa dibilang kenapa ya isu kesehatan mental remaja ini justru kayak yang tadi Kak Riana bilang jadi makin krusial, jadi makin timbul itu justru setelah pandemi kemarin. Iya betul. Beberapa orang mungkin akan bilang kenapa Gen Z ini fenomena kesehatan mentalnya dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Karena kayaknya sebelum itu ya, sebelum generasi ini muncul gitu ya, sebelum generasi ini hype gitu ya, kita tuh nggak terlalu familiar dengan kesehatan mental. Apa itu isu kesehatan mental? Nggak ada gitu ya. Mau gimana pun kondisinya kita kuat gitu ya. Kenapa Kak? Iya, mungkin itu juga sebenarnya pertama faktor Indonesia semakin maju sebenarnya. Karena dengan Indonesia semakin naik level, kita semakin aware isu-isu yang sebelumnya terabaikan karena tertutup isu lain. Misalnya kita masih belum survive untuk melawan kelaparan. Urusan perut kita belum selesai. Gimana mau pikirin mental, kerja aja terus gitu. Benar. Nah, generasi sekarang udah hidup dengan level taraf hidup yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi itu mungkin juga memicu fenomena yang saat ini ada. Kemudian yang kedua adalah faktor keterbukaan dari sosial media. Jadi memang di sosial media ini dulu kan kita susah ya untuk lihat isi rumah orang lain. Iya. Itu kan kayaknya terlalu privacy gitu ya. Kemudian flexing itu juga istilahnya baru muncul sekarang. Padahal mungkin yang pamer udah dari dulu ada ya. Tapi kan bentuknya mouth to mouth ya. Iya benar. Kalau sekarang itu semua dilabelkan seolah-olah sempurna, sementara manusia itu nggak sempurna dan setiap anak punya kondisi yang beda-beda. Ada anak-anak yang dari marginal yang memang dia barely survive untuk hidupnya sehari-hari, tapi ada juga yang memang dari lahir sudah kaya sehingga semuanya terlihat mudah. Hal-hal kayak gini menyebabkan anak-anak merasa tertekan, merasa ada tekanan dari sosial, karena nanti misalnya dia nggak punya HP gitu ya, terus dia ikut sama teman-temannya, dia di-exclude dari peer-nya gitu. Oleh karena itu UNICEF hadir untuk menguatkan lingkungan yang kondusif, yang aman, yang melift up anak-anak. Jadi maksudnya lingkungan yang saling support. Jadi anak-anak itu tidak merasa kesepian. Karena sekarang ini kasus tertinggi di Indonesia itu adalah depresi dan kecemasan, di mana anak-anak juga mengalami isu untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sementara kita kan punya layanan kesehatan peduli remaja yang ada di puskesmas. Namun ternyata memang pada faktanya di beberapa daerah masih belum tahu kalau ada itu. Tika juga baru tahu nih, ternyata di puskesmas ada khusus. Jadi kan sebenarnya bisa dijangkau ya kan. Kalau puskesmas itu kan berarti di daerah-daerah yang ya di kampung-kampung sendiri gitu ya. Nggak harus ke satu tempat gitu khusus ketemu konselornya misal gitu ya. Oke, ternyata ada gitu. Berarti saat ini UNICEF hadir dalam isu-isu seperti ini dengan membuat satu
agenda kah atau membuat satu kegiatan kah atau seperti apa? Ya, inovasi dari UNICEF ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang jelas pertama kita terus mengadvokasi kebijakan ke level atas, beberapa pembuat regulasi dan lain-lain itu perlu diperkuat. Kesehatan jiwa juga salah satu bagian yang perlu kita perkuat. Ada kabar gembira adalah terkait pencegahan bunuh diri. Saat ini sudah masuk klausulnya ke dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Sebelumnya belum ada, terus masuk aware gitu. Karena ternyata suicide ini atau bunuh diri adalah salah satu yang pembunuh gitu ya, secara data pembunuh keempat di level regional, dan yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, dari melihat data ini kita jadi aware nih, oh di Indonesia gimana? Ternyata 1 dari 3 anak di Indonesia memiliki masalah kesehatan jiwa berdasarkan data INEMS ya. Jadi ini adalah kondisi yang sangat serius dan memprihatinkan, di mana beberapa anak sekitar 1,56 sampai 2% mengconsider untuk mengakhiri hidup. Bayangkan anak-anak semuda itu, Kartika. Iya, maksudnya apa sih masalah hidup kalian yang paling besar gitu sampai memutuskan untuk kayaknya suicide aja gitu. Apa gitu, di tengah kita di umur segini kayak masalah semua nih gitu ya. Masalah semua tapi kita berdiri tegak gitu ya. Oke, tapi kan biasanya nih ya anak-anak yang dengan kesehatan mental, remaja dengan kesehatan mental itu yang juga mungkin perokok gitu ya, itu kan mereka alibinya merokok itu kan untuk membuat suasana hati dan pikirannya tuh jadi lebih tenang katanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu ada keterkaitan khusus nggak sih Kak antara paparan rokok itu dengan kesehatan mental ini sendiri? Iya memang. Jadi untuk kesehatan jiwa dia punya faktor risiko dan faktor pelindung. Nah, faktor risiko ini adalah salah satunya penggunaan bahan-bahan terlarang, tembakau dan lain-lain. Nah, rokok ini dia punya zat yang bikin kita tuh merasa bahagia dalam waktu sesaat, cepat gitu. Oke, sebentar aja ya. Sebentar, cepat, dan itu nagih gitu. Jadi itulah yang selama ini bikin para perokok sulit lepas. Makanya ada yang namanya withdrawal process. Jadi selama proses misalnya dia berusaha untuk berhenti merokok, ada masa yang sangat menantang begitu, di mana dia sangat ingin balik lagi gitu. Nah, itu dipicu dari zat kimia itu sendiri. Kakak pernah nggak kalau lagi ada yang mau nyalain motor, terus knalpotnya berasap-asap, nyium asapnya terus kayaknya kok enak ya. Iya, sama satu lagi bensin. Nah, iya betul. Karena itu ada zat kimia, ada chemical substance yang dia bisa membuat kita merasa nyaman, enak dan pengen cium lagi gitu. Nah, di rokok juga seperti itu. Jadi itu yang bikin mereka susah move on ya. Iya, apalagi juga sekarang banyak alibinya udah nggak ngerokok tapi nge-vape. Karena merasa nge-vape itu jauh lebih baik daripada rokok karena asapnya wangi. Nah gitu ya kan. Sekarang alibinya kayak gitu. Jadi makanya kita juga bingung ya saat ini sebenarnya kita harus senang dengan kehadiran vape itu sendiri sehingga angka rokok tembakau itu jadi turun gitu. Atau memang sebenarnya ini justru ancaman baru ya Kak Riana ya. Memang awal-awal vape hadir itu sebenarnya untuk membantu orang-orang yang mau berhenti merokok. Jadi smoking cessation. Namun ternyata berarti memang awalnya itu. Memang awalnya untuk mereduksi dosisnya dia konsumsi. Nah, tapi ternyata pada faktanya itu dimanfaatkan gitu oleh berbagai pihak yang memang mencari keuntungan dari ini ya. Akhirnya itu dibuat se-atraktif mungkin untuk menarik generasi selanjutnya perokok. Nah, di vape itu sendiri ternyata data terbaru menyebutkan bahwa dia dapat berdampak terhadap kesehatan bahkan melebihi rokok tembakau yang konvensional, karena dia kan pemanasannya itu beda ya caranya ya. Itu ternyata berpengaruh juga dari perubahan. Bahkan Kak, ada fakta menarik loh. Jadi di dalam flavored tobacco product itu kan ada berbagai macam perisa. Nah, setiap perisa atau zat aditif ini dia punya risiko bahaya yang beda-beda. Rasa stroberi beda sama rasa kayu manis beda bahayanya. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Iya, betul. Ternyata kalau kita tahu jadi justru makin ngeri nih sebenarnya dengan vape-vape yang rasa-rasa yang kayak gini ya. Waduh. Jadi ya mungkin ini bisa jadi bisa jadi acuan juga gitu mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai kayaknya berhenti rokok, kita nge-vape aja dulu. Enggak guys, ternyata itu
nggak jauh lebih baik gitu ya, justru bahayanya juga lebih mengancam gitu ya. Nah saat ini UNICEF kan memang memiliki peran dalam hal mungkin pengendalian gitu ya untuk tembakau ini sendiri dan juga kesehatan mental itu sendiri. Sebenarnya apa strateginya sih Kak dari UNICEF ini ya untuk membangun lingkungan yang sehat untuk remaja-remaja ini sendiri gitu? Iya, tadi yang pertama telah disebutkan kita aktif advokasi kepada lintas kementerian lembaga. Kemudian kita juga membangun gerakan masyarakat agar mereka paham bahayanya apa, mitosnya apa, faktanya apa melalui berbagai macam platform, salah satunya sosial media. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah kita melibatkan anak muda secara bermakna. Itulah kenapa kami punya Youth for Health program di Aceh, di mana kita membuat beberapa kelompok anak-anak muda yang aktif me-reach kaum-kaum marginal dan juga anak-anak di sekolah maupun yang di luar sekolah untuk mereka co-create, co-design, konsultasi apa sih inovasi yang bisa mereka usulkan dalam membantu kita mereduksi konsumsi tobacco juga inisiasi pada anak gitu. Nah itu sih. Jadi memang sejauh ini sudah berdampak sejauh apa juga nih Kak dengan kehadiran UNICEF ini sendiri? Iya, di Aceh ini sangat welcome dan juga anak-anaknya juga semangat, aktif, mereka sangat cerdas, kreatif, punya banyak ide. Mereka bisa menjangkau lebih dari 23 kabupaten kota. Kemudian dari sosial media juga udah ratusan ribu yang view. Kemudian mereka jangkau juga anak-anak yang marginal. Termasuk kami berusaha untuk melibatkan anak dengan disabilitas sehingga mereka juga paham bahaya dari tembakau apa dan hak mereka apa gitu. Oh, anak-anak disabilitas juga ikut disertakan. Iya. Wow, keren banget. Dan mereka sejauh ini tanggapannya seperti apa Kak? Mereka sangat excited ya, karena selama ini mungkin beberapa occasion mereka terlewatkan, tapi mereka sekarang bisa terlibat secara bermakna. Mereka belajar dengan senang, walaupun memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk aksesibilitasnya, namun mereka sangat excited bersama teman-teman kelompoknya, dan kita juga sediakan fasilitator dari anak mudanya sendiri kan. Jadi bahasanya lebih nyambung. Iya, lebih relate ya. Jadi kita juga nerimanya kan kalau anak-anak remaja nih biasa kalau di dinasehatin sama orang tua kan suka nolak ya gitu ya. Kayak apa sih gitu ya, kayak di ngapain gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman sebayanya gitu ya, teman-teman yang mungkin masih seumuran itu lebih mudah diterima gitu karena memang merasa ya dia ngerti nih, dia relate gitu ya. Ya tapi Kakak sebagai konselor juga nih gitu ya, ada nggak sih Kak sejauh ini mungkin teman-teman yang memang dari yang bergabung selama ini yang ikut kegiatan justru nyari karyan untuk pengen curhat nih Kak gitu, ada nggak yang kayak gitu? Ada banget ya, memang langsung nyari gitu ya. Makanya masih in touch juga dengan beberapa kakak-kakak fasilitator gitu di Instagram. Aku juga turut pantau mereka juga ya, dalam artian wow ini kayak Kak Imam juga sebelumnya kan dia ikut terus ternyata berprestasi di level internasional. Kemudian ada juga beberapa yang mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Jadi hal-hal seperti itu sangat dekat gitu ya terasanya. Mereka juga punya masalah sendiri ya selama mereka menjaga anak-anak, dia jadi peer educator. Namun yang saya suka adalah mereka ada nilai diri tersendiri, motivasi dari dirinya sendiri tanpa paksaan, sukarela. Jadi mereka benar-benar fun menjalankannya gitu. Jadi itu bukan kayak program aja yang biasa as usual program, tapi ini benar-benar mereka yang aktif sampai belajar sign language. Dari situ kita jadi belajar, oh ternyata standarnya beda ya dari satu yang Amerika sama yang UK itu beda gitu. Ya gitu kita sama-sama belajar dan mereka itu hal baru buat mereka gitu. Dan akhirnya dari yang tadinya curhat, ada masalah, ada apa gitu, berubah energinya. Jadi mereka melihat dunia tuh lebih cerah dan positif gitu. Benar. Dari yang awalnya tuh pengen curhat aja gitu ya. Betul. Tapi sejauh ini Kak selama beberapa waktu menjalani ini, ada nggak sih yang punya cerita yang curhat tuh kayak, wah ternyata ada loh remaja di umur segini yang punya masalah sebesar ini gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih Kak, menemukan hal-hal seperti itu? Ada sesuatu yang cukup unik ya. Jadi di UNICEF ini kita punya Disability Inclusion Officer. Jadi setiap kali aku desain program, aku akan konsultasi juga gitu ya. Dia juga tunanetra, jadi paham kondisinya. Nah,
ketika kami sama-sama ke lapangan ke salah satu SLB, ada anak yang bertanya, Kak, gimana kakak bisa sampai ke sini? Iya, Kok iya. bisa? Iya, Kakak kan iya. ada disabilitas, kok bisa sampai ke Aceh ini dari Jakarta? Pertanyaan itu terus terang saat itu juga saya menitikkan air mata karena maksudnya, wow, ini pertama kalinya saya berkunjung ke SLB dan ternyata memang saat ini terlalu banyak dilewatkan. Jadi mereka berhak atas kesehatan, mereka berhak atas berbagai layanan untuk mereka, namun kita jarang berkunjung ke sana. Iya. Bahkan guidance terkait disability pun masih sedikit, Masih gitu. kurang, Masih iya. kurang. Akhirnya ketika itu saya belajar dari anak-anak ini sendiri. Mereka bercerita bahwa memang sebelumnya masih bisa melihat, kemudian jadi tidak bisa melihat karena Iya. kecelakaan, Oke. dan akhirnya jadi bingung untuk menggunakan teknologi. Tapi kemudian mereka bisa menggunakan itu. Akhirnya yang tadinya merasa sedih, merasa sendiri gitu ya, akhirnya mereka mulai bangkit dan paham kalau oh ternyata ada teman-temanku di sekitar, ada kakak-kakak yang mendukung gitu. Iya. Jadi pada akhirnya juga itu yang bikin kita justru tergugah, jadi pengen belajar lagi, jadi pengen tahu lebih banyak lagi tentang mereka ya. Oke, ini ngomongin tentang kesehatan mental lagi-lagi ya Kak. Ini kan memang sangat-sangat relate dengan Gen Z atau generasi sekarang banget gitu. Walaupun milenial, gen milenial ini ya juga banyak masalahnya gitu ya. Tapi dari selama ini Kak yang paling sering Kakak jumpain itu yang mungkin mengeluhkan atau yang diindikasi dengan ini terdapat gangguan di kesehatan mentalnya itu rentang umur berapa sih Kak? Saat ini yang memang sangat riskan itu 15 sampai 24 tahun. 15 sampai 24 tahun. Oke. Untuk generasinya sama-sama sebenarnya memiliki risiko masing-masing, tapi memang stresornya beda-beda. Kalau millennials kan udah jadi ibu. Iya udah benar. jadi bapak. Kalau yang Gen Z ya tekanan sosial di mana mereka ditekan untuk bisa terlihat sempurna. Oke. Nah itu Tika mau nanya apa yang jadi yang paling banyak menjadi keluhan mereka sehingga mereka kayak udah nih memang udah terganggu nih kesehatan mental kita gitu. Apa sih Kak? Biasa karena stresornya salah satunya karena tekanan itu tadi? Iya. Di samping dengan mereka punya cita-cita yang sangat tinggi begitu ya, misalnya ingin masuk ke universitas tertentu yang favorit gitu. Kalau dulu kan kita cukup di nasional yang 3 the best itu udah cukup. Tapi ternyata generasi sekarang nggak gitu. Mereka tinggi banget harus standarnya dapat ya. beasiswa, harus keluar negeri. Nah standar yang tinggi ini terkadang perlu support system yang kuat juga gitu. Kemudian yang kedua citra diri yang positif itu juga menjadi salah satu tantangan buat mereka karena ya sekarang kan ada tontonan yang sangat K-pop. Iya. Ada tren gitu terbaru. Kalau dulu kan ada masa di mana film-film itu di-ban ya di Indonesia. Nah, jadi millennials mungkin akan lebih concern tentang karir. Iya. Nah, kalau yang sekarang mereka serba cepat, mereka ingin juga mendapat penghasilan tinggi dalam waktu yang cepat. Jadinya serba instan ya mereka ya. Iya, di samping skillnya sebenarnya lebih advance ya secara teknologi gitu, sangat tech savvy gitu. Cuma memang tantangannya adalah dari segi mendapatkan sesuatu mereka lebih cepat daripada mereka tuh menolak proses ya kayaknya ya. Kalau bisa sekarang terus nih gitu ya mungkin ya. Mungkin kalau terus kan sekarang bonus demografi ya. Bonus demografi ini bisa jadi neraka, bisa jadi surga buat Indonesia. Kenapa? Karena nanti anak mudanya jadi banyak di piramida penduduk. Itu akan berdampak dari apakah lapangan pekerjaan yang ada saat ini cukup untuk menyerap tenaga kerja dari Gen Z maupun millennials yang profesional gitu. Nah, itu juga termasuk tekanan untuk mereka gitu. Iya, mungkin kalau Tika sih ini pandai-pandaian Tika mikir aja ya. Karena gini, kalau anak sekarang kan kayak umur 3 tahun juga udah dimasukin sekolah gitu kan. Nanti mereka tamat SMA tuh kayak udah harus cari uang nih gitu kan. Nggak mau melalui dulu kuliah dulu. Jadi ada nih kesempatan untuk gen-gen di atasnya untuk kerja dulu. Nanti selesai yang ini baru mereka masuk untuk ya kan gelombang mereka yang masuk kerja. Tapi kalau sekarang kayak sekalian gitu loh semuanya gitu ya, nyari kerjaan di waktu yang bersamaan. Mungkin inilah efeknya ya nanti ya kita lihat juga. Tapi Kak Riana, kalau kita ngelihat teman-teman mungkin yang atau remaja-remaja dengan kesehatan mental ini sendiri itu juga ikut menjadi perokok aktif nggak gitu?
Nah, itu memang yang menjadi concern sekarang adalah pertama data terkait ini masih sangat challenging, terutama di Oke. daerah-daerah yang sulit untuk entry datanya. Oh, Jadi I ketika see. angkanya bagus ataupun jelek, Iya. itu sebenarnya ada faktor yang namanya underreporting faktor, di mana faktor-faktor yang tidak terlaporkan. Antara memang petugasnya bingung dalam mengisi formnya, atau memang anak-anak takut ketika di screening Iya, gitu. iya. Dan kadang ada juga yang menggunakan alat. Kalau kesehatan jiwa kan nggak perlu alat ya, ada Google Form sendiri, dia bisa isi gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi kalau untuk yang merokok kan dia butuh alat namanya CO analyzer. Oke. Nah, itu butuh bahan medis habis pakai. Nah, ini terkadang di beberapa daerah terbatas kondisinya. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan screening merokok. Padahal kan uji penapisan ini sangat penting ya. Iya, Karena kan iya. jadi bisa deteksi dini gitu, berapa yang risikonya udah berat, Iya, berapa yang benar. ringan. Kemudian mereka jadi bisa ikut program yang di PKPR tadi Iya, untuk iya. berhenti merokok. Iya, iya. Gitu. Memang itu masih tantangan sih untuk kita. Program itu tadi gimana tuh Kak konsepnya? Kalau yang mana yang screening? Yang PKPR tadi? Yang PKPR. Jadi di PKPR ini adalah layanan khusus kesehatan remaja di mana ada konseling, nanti ada ruangannya, dia Iya. bisa curhat, ada tenaga Oke. kesehatan yang sudah dilatih. Iya, iya, iya. Iya, jadi ada checklistnya tuh kriteria mampu PKPR di setiap puskesmas. Ada tandanya. Kemudian jam bukanya juga menyesuaikan. Sama Jadi, jam sekolah? jam sekolah, ya. Oke. Bahkan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya dia inovatif. Jadi dia bikin kerjasama dengan asosiasi psikologi setempat ataupun penyuluh kesehatan setempat untuk bisa kontak di luar jam kerja. Oke. Ya, untuk menyesuaikan jamnya anak-anak. Iya, atau gitu. kayaknya mungkin apakah efektif kalau dari sekolah yang juga ikut berpartisipasi dalam artian oke, hari ini kelas 3 sekian nih kita konsul gitu. Ada nggak yang kayak gitu, Kak? Ada dong. Oh, udah ada Jadi ya? ada SKB 4 menteri. Oh, wow. Itu dari Kementerian Pendidikan, Kemenkes, Kemendagri, kemudian ada Kemen Agama. Oke. Nah, kenapa Kemen Agama ada? Karena madrasah, kemudian MTS Iya, gitu-gitu itu di adanya bawah di bawah Kementerian Kementerian Agama. Agama. Oke. Nah, mereka sudah bersepakat ada pesantren sehat, Oke. ada sekolah sehat, namanya kita sebutnya UKS ya, Iya, ada iya. usaha kesehatan sekolah. Nah, sekarang UNICEF alhamdulillah sudah berhasil mengadvokasi kepada Oke. pemerintah agar mengkoneksikan Iya. antara sekolah dengan layanan kesehatan, Iya, iya, sehingga benar. ada sistem rujukan yang pas gitu Iya, ya, yang jelas antara guru. juga. Iya, benar. Nah, di program kami guru-guru dilatih juga, Kak. Jadi nggak cuma Oke. nakes. Oke, Jadi oke. guru, anak muda, nakes, mereka semua dilatih. Kalau untuk guru itu dilatih khusus untuk menangani kalau bisa menangani di sekolah gitu. Iya, jadi ada namanya konsep P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Oke, aduh Nah, ada luka psikologis healing ya. banget. Aduh, langsung di sini ya remuk redamnya gitu ya. Oke. Iya. Iya. Iya, nah itu gencar dilaksanakan dengan Kemenkes juga untuk melatih guru-guru dengan skill utama untuk menjadi mental health first aider. Itu pertama. Kedua, kita punya juga program Helping Adolescent Thrive di mana kita tanamkan skill utama social emotional learning dari sisi sosial, kognitif, emosional. Mereka dibekali apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi situasi tertentu yang memicu isu kesehatan jiwa mereka. Kalau kita mau ngelihat lagi ya kondisi mungkin rentang usia dari seperti yang Kak Riana bilang tadi 15 sampai 24 ya. Sebenarnya untuk mereka yang mungkin muncul masalah-masalah dalam hidup dari umur segitu yang menurut kita mungkin nggak berat-berat banget gitu. Mereka ini kendalanya apa sih Kak? Susah menyelesaikan masalahnya atau memang terpengaruh juga dengan lingkungan atau seperti apa sebenarnya? Itulah Kak, kita butuh sel namanya, skill sel, di mana social emotional learning ini kita belajar skill asertif, mampu mengungkapkan ketika ada sesuatu yang tidak nyaman untuk diri, problem solving, menyelesaikan masalah. Bahkan ketika kita sekarang sudah dewasa, tidak semua orang loh ada skill ini. Mereka akan sangat stres dan
beda gitu ya dengan orang-orang yang terbiasa menyelesaikan masalah. Kenapa matematika ada? Karena matematika itu kita sebut masalah. Iya, Nah, kita latih iya. anak-anak untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Oke, berarti yang pintar matematika biasa pintar menyelesaikan masalah. Itu itu poinnya enggak selalu gitu. Tapi memang itu ya mungkin kendalanya adalah untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Iya, betul. Susah mengurainya mungkin Iya, ya. dan untuk anak-anak remaja yang lebih muda, untuk sekedar mengenali itu emosi apa tuh masih bingung. Jadi makanya kita penting untuk menanamkan mereka bisa menamai emosi, mereka bisa mengekspresikan diri itu emosi apa yang mereka rasakan. Makanya di program kami ajari juga teknik pernapasan ketika dalam kondisi tertentu, box breathing, kemudian bagaimana menamai perasaan, membuat jurnal, mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, karena di usia mereka ini kan hormon bergejolak ya. Iya, di dalam meletup-letup ya hormonnya iya, ya. mau bilang ke mama papa Tapi dimarahin, segan ya atau takut dimarahin, gitu ya. iya. Oke, menarik tadi kayak yang Karyana bilang di program UNICEF itu sendiri banyak tahapan-tahapan yang juga diberikan ke teman-teman remaja. Nah, mereka yang bergabung di sini itu biasanya dari satu sekolah yang sama kah atau direkrut kah atau gimana? Direkrut secara general, dan kita juga dapat rekomendasi ya dari dinas kesehatan setempat dan juga dinas pendidikan setempat. Kemudian kita juga melibatkan pakar setempat karena biasanya berbahasa di daerahnya sendiri tuh lebih nyampe pesannya. Saya pernah di suatu daerah di mana bahasa utamanya bukan bahasa Indonesia, jadi bahasa daerah. Bahasa daerahnya. Jadi kita libatkan kepala rumah sakit di salah satu daerah itu untuk menyampaikan ilmunya pakai bahasa setempat. Oke, ya nggak apa-apa, selagi masih bisa disampaikan gitu ya. Iya, walaupun sekarang banyak Google Translate ya. Ada AI juga ya. Ada juga, ada beberapa daerah yang udah ada di Google Translate gitu ya. Oke, Kak, terkait dengan kondisi anak-anak remaja yang bisa dibilang perokok aktif. Nah, saat ini tuh apa, kalau dari datanya mungkin yang Karyana punya, apakah memang sebesar itukah sehingga pemerintah juga saat ini kan lumayan concern ya untuk mengatasi masalah ini sendiri? Apa sebesar itukah? Iya, sekitar 56,5%. 56,5%. Jadi anak-anak sekolah itu bisa dibilang hampir setengahnya itu adalah perokok aktif. Bisa dibilang demikian. Juga inisiasi batang rokok yang dia konsumsi setiap hari itu jumlahnya melebihi dari standar yang ditetapkan. Jadi misalnya ya satu aja udah bahaya, dia konsumsi 12 sampai 14 per hari. Satu hari? Iya. Itu dibaginya gimana tuh? Berapa jam, berapa batang gitu ya? Iya, padahal dia bisa beli telur. Iya. Apakah mungkin karena kan sempat tuh ya harga rokok kan sempat tinggi ya saat itu kan? Apa itu juga salah satu usaha pemerintah, Kak? Iya, betul. Kita terus advokasi untuk menaikkan pajak ya dari tembakau ya. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, apakah penyakit akibat tembakau juga perlu dibatasi dalam mengakses BPJS? Karena menjadi beban negara keuangan. juga. Iya, betul. Tapi balik lagi kesehatan adalah hak ya. Jadi regardless apapun situasi penduduk, mereka berhak atas kesehatan. Karena kalau itu dibatasi, ya kita bisa screening atau gimana untuk tahu bahwa ini sakitnya karena rokok atau ini memang bisa jadi dia yang korban terkena asap rokok, dia nggak merokok gitu ya kan. Banyak kan sekarang justru yang bukan perokok aktif gitu ya, tapi yang pasif yang mendapatkan penyakitnya gitu ya, kayak. Iya, betul. Jadi memang untuk tadi untung ada acara CO analyzer itu, alat itu bisa mendeteksi gitu. Jadi apakah dia perokok aktif yang benar-benar dia yang konsumsi sendiri atau dari lingkungan. Tapi sebenarnya sejauh ini peran orang tua atau peran dari komunitas guru itu sama besarnya atau gimana? Semuanya saling menguatkan, namun memang anak kan paling lama itu antara di sekolah dengan di rumah, sehingga kadang role model dari keduanya juga sangat perlu ya. Makanya kita coba ada namanya kawasan tanpa rokok di sekolah. Jadi radius sekian meter nggak boleh ada warung yang jual rokok di sekitar sekolah. Guru-guru dilarang untuk merokok di sekolah. Atau di depan anak-anak deh minimalnya. Gitu. Karena kan dulu kita jumpai memang ya guru-guru kita sambil ngajar olahraga sambil ngerokok. Dia ngajar olahraga nih gitu ya, tapi sambil ngerokok. Ya maksudnya ini kan hal-hal memang kita jumpai ya, Karyana ya. Jadi
Mungkin harapan kita ya dengan adanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini, bantuan juga dari UNICEF gitu ya, maksudnya mendampingi gitu ya, sehingga memang anak-anak ini akhirnya bisa terselamatkan ya. Kita kan harapannya gitu ya, terselamatkan dari pengaruh buruk rokok dan juga lagi-lagi kesehatan mental. Tapi Kak, kalau disuruh pilih nih, yang mana sih sebenarnya yang lebih rumit, di mana yang paling sulit untuk diatasi itu terkait dengan perokok atau kesehatan mental? Tarik napas dulu ya. Iya betul, karena gimana ya, dua-duanya sama-sama rentan begitu ya. Rokok sendiri kan dia faktor risiko dari kesehatan jiwa, dan jiwa sendiri kadang tuh tidak terlihat gitu. Itu silent killer, dimana kita tuh terlihat baik-baik saja, setiap hari senyum, padahal rapuh banget di fragile. dalam situ ya gitu. Aduh, jadi baper nih. Oke, karena dia tidak terlihat. Tidak terlihat, jadi itu juga bahaya ya, karena tadi pembunuh yang diam-diam gitu. Apalagi pada anak, nggak semua anak sangat ekspresif bisa bilang, menyampaikan. aku merasa nggak nyaman dibully di sekolah gitu kan. Ada yang akhirnya memutuskan bunuh diri begitu, lompat dari lantai 4 di sekolahnya. Iya, atau mungkin apa ya, ada juga kalau kita ngelihat demi diterima di lingkungan atau di teman-temannya, di gengnya gitu, yang tadinya dia mungkin nggak mendekati rokok atau nggak mau, tapi supaya bisa diterima akhirnya dia ikut gitu ya. Dia ikut, betul, karena di usia segitu peer itu sangat penting. Jadi salah satu faktor yang sangat penting, makanya UNICEF kita bikin program penguatan peer support supaya kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang orang tua juga tetap kita edukasi, ada namanya positive parenting. Itu gimana tuh kegiatannya tuh? Mungkin bisa ikut ya positive parenting nanti ya, gimana tuh Kak, gimana? Iya, jadi biasanya nih kalau kita belajar dari parenting style zaman dulu, VOC, parenting VOC ya kita sebutnya itu gimana? Salah ngomong aja dibentak, tali pinggang atau sapu lidi ya. Apa yang ada biasanya Kak yang nampak di depan mata ya gitu ya. Nilai ulangan gak bagus, langsung ya. Nah sekarang nggak gitu, tapi pertama orang tua memahami bahwa itu sudah usaha terbaik yang dilakukan anak. Daripada kita marahin, kita peluk dulu anaknya. Sini nak, duduk sama mama, cerita gimana ya di sekolah gitu. Oh bagus, nilaimu 70, nanti besok tingkatkan lagi ya jadi 90 gitu. Tapi segini udah bagus usahanya gitu. Nah, cara-cara komunikasi antara orang tua dan anak itu kita buat juga strategi komunikasinya gitu bersama dengan Kemenkes, karena memang orang tua juga kan sibuk ya, capek, misalnya habis dimarahin sama atasan sampai rumah anak nangis, dan ngelihat nilai jelek ini dan itu akhirnya tumpahnya ke anak gitu ya. Nah itulah, jadi memang positive parenting itu gimana caranya orang tua bersikap secara positif, memberikan disiplin yang positif dengan tetap mengencourage anak-anak untuk mengarahkan pada behavior yang diharapkan. Begitu. Itu ada penyuluhannya atau gimana? Ada, khusus? Ada. Dan itu diadakan kapan aja tuh biasanya? Nah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kelompok Rentan, Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan oleh Kemenkes. Kita support untuk buat strategi komunikasinya, kemudian kita tes. Ya, setelah dites dapat masukan, kita perbaiki, kemudian sosialisasi. Nah itu ada yang datang ke komite sekolah gitu ya, jadi ada sesi bersama orang tua, ikut, ada materi disampaikan. Kemudian ada Karang Taruna, perkumpulan PKK gitu yang di daerah-daerah. Kemudian religious leader kayak pemimpin agama, ustadz, pemuka agama gitu-gitu. Itu juga turut dilibatkan. Mungkin bisa main ke Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Imam. Ikut penyuluhan, ibu-ibu menyusui ini kan stresnya juga tinggi ya. Betul. Iya kan, boleh diagendakan ya Bang Imam. Iya, jadi memang sebenarnya harus selalu didampingi juga ya, mau itu orang tua, anak, dan juga mungkin kelompok-kelompok usia lainnya gitu ya kayak untuk bisa menghindari bisa dibilang bahaya-bahaya yang saat ini mungkin lagi diperhatikan banget sama pemerintah ya, tentang rokok dan juga kesehatan mental gitu ya. Iya, dan itulah satu hal yang paling kita tekankan. Kita juga
bekali guru, nakes, orang tua bagaimana cara merawat kesehatan jiwa dirinya sendiri. Oke. Selama ini kita mikir dia memberi kepada anak gitu, tapi gimana sama dirinya sendiri gitu kan. Nah itu juga kita perhatikan bahwa seorang ibu, seorang ayah, mereka juga punya kontribusi positif kepada keluarga, maka kita perlu melihat nih gapnya tuh ada di mana gitu. Oh ternyata waktunya sedikit. Makanya kita coba nih, ayo anak muda kita bikin inovasi nih, gimana caranya supaya hubungan anak orang tua ini bisa terjalin dengan sehat gitu, menyenangkan gitu. Karena kan memang mungkin kita terkendala juga dengan peraturan-peraturan jam kerja dan lain-lain. Kayak yang Tika tahu, Tika pernah baca gitu, kalau di Finlandia itu ada 1 hari atau 2 hari, Tika lupa, itu orang tua laki-laki ya khususnya atau yang bekerja itu boleh pulang lebih cepat untuk bisa bermain sama anaknya. Nah segitunya mereka mementingkan kehadiran orang tua untuk anak gitu, dan memang ada itu dicanangkan gitu seperti itu, dan itu ternyata membuat Finlandia ini juga menjadi salah satu negara yang pendidikannya paling bagus gitu, karena ternyata kehadiran orang tua itu juga berpengaruh ke pendidikannya gitu. Sementara kita juga punya social norms di mana dianggap yang harus banyak mendedikasikan waktu terhadap anak adalah ibu. Nah, bapak-bapak, ayo bapak-bapak yang di depan sini ya, calon bapak ya. Enggak, itu ternyata bukan hanya tanggung jawab ibu. Jadi jangan sampai Indonesia lagi-lagi jadi negara nomor berapa ya Kak waktu itu, fatherless ya? Iya, fatherless. Terus bapak-bapak jangan malu nih bawa anaknya ke puskesmas, imunisasi, cek jadwalnya. Iya gitu benar. Terus juga mungkin usia-usia remaja ini kan juga rentan ya Kak, dimana rata-rata anak-anak remaja ini kan lebih nyaman ngobrol itu, curhat itu sama temen seusianya karena merasa diterima, karena merasa relate gitu. Sedangkan ke orang tua susah ngobrolnya karena pasti akan, kok bisa kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya, biasa gitu ya kan. Mungkin itu juga pemicu awal ya kayak untuk kesehatan mental itu muncul, akhirnya jadi udah ngerokok aja gitu-gitu ya kali ya. Iya betul, jadi memang waktu kebersamaan dengan anak itu juga berpengaruh terhadap kesehatan jiwa anak ya, karena mereka pulang ke rumah nggak ada mama papahnya, mereka sendirian. Sementara ketika dia pulang waktunya udah habis dan mereka semua main gadget. Satu keluarga satu meja main gadget semua gitu. Jadi mungkin kita bisa galakan nih gadget free setiap hari apa. Iya benar, atau ya kalau bisa sehari itu cuma 1 jam aja boleh kali ya, sisanya ya mungkin gini ya Kak, kalau kita ngelihat kondisi sekarang ini rata-rata entah kakaknya entah orang tuanya yang memang susah menyempatkan waktu untuk bisa main ke anak-anak ini atau anak-anak remaja ini, menyempatkan waktu untuk anak-anak remaja ini, sehingga mereka tuh nggak terpaku dengan gadget ya. Itu tadi mungkin karena kerjaan, karena segala kegiatan yang memang ada gitu ya, sehingga akhirnya ya udah kan sepi nih ya, pada akhirnya main gadget lagi, tapi ternyata informasi yang didapat mungkin ya itu yang membuat pengaruh buruk juga gitu ya. Iya, sama satu lagi sih mungkin karena faktor budaya juga ya. Hal yang paling saya encourage untuk orang tua adalah ayo Bapak, Ibu jangan ragu untuk mengekspresikan kasih sayang terhadap anak. Iya, kenapa sih? Nah kenapa sih? Apalagi mungkin di Aceh ya, di Aceh ini agak susah mengekspresikan rasa entah sayang, rasa ini itu ke anak gitu. Jadinya anak ke orang tua juga jadi kaku gitu ya kan. Iya betul. Kapan terakhir kali kita bilang mama aku sayang sama mama gitu benar, ya. Atau deh mama tuh kangen loh gitu. Nah itu kan hal-hal kecil sederhana tapi anak merasa dirinya berarti gitu. Jadi memang ini salah satu mungkin kalau saya melihat di Asia memang agak ini ya budaya budaya mengungkapkan perasaan tuh gimana. Iya mungkin gitu. Hasil didikan VOC tadi ya, sehingga memang mengungkapkan rasa itu jadi sulit gitu. Bahkan nggak usah deh bilang rasa sayang, mau mengungkapin kalau kita marah atau kita tidak senang atau kita tidak nyaman juga kan sulit ya untuk kita di Asia ini gitu ya kan. Iya makanya di UNICEF kita belajar assertiveness. Jadi gimana caranya anak-anak juga bisa mengungkapkan itu. Nah tadi juga kita sambil bicara gimana ya supaya orang tuanya anak-anak ini juga berhenti merokok di depan anak. Nah anak-anak ini bisa mengekspresikan kasih sayang ke orang tua. Misalnya pas orang tuanya ulang tahun kasih kue terus di atasnya dilarang merokok. Oh iya bener
benar, iya lagi idenya, benar. Iya benar, itu bisa jadi salah satu apa ya, niatnya tuh ngasih tahu, tapi nggak kayak merintah gitu, nggak kayak Betul. menggurui gitu ya, jadi kayak lucu-lucuan, tapi sebenarnya jangan lagi gitu ya. Iya, betul. Iya sih, Jadi ide-ide emang yang kayak gitu ya. hubungan-hubungan yang akrab gitu ya, terus harmonis sama orang tua itu perlu dibangun sih. Iya. Terus juga kalau tadi kita udah membahas tentang peran-peran UNICEF itu sendiri gitu. Nah, gimana dengan mungkin pendekatan lintas sektor dan juga kolaborasi dengan komunitas, Kak? Kalau tadi pemerintah mungkin udah ya, pemerintah lokal kan ada beberapa. Kalau dengan komunitas sendiri gimana, Kak? Di komunitas kita coba libatkan kader-kader setempat gitu ya. Kan ada juga kader remaja ya. Walaupun Kemenkes sekarang bilang kader kesehatan aja, nggak ada remaja, nggak ada kader lansia gitu. Kader kesehatan aja. Nah, mereka kita coba bekali juga dengan kemampuan tadi untuk mereka menjangkau yang tidak terjangkau. Kita juga datangi PKBM, itu kan sekolah ya untuk anak-anak jalanan, kemudian anak-anak yang sempat putus sekolah. Nah, di sana juga kita tetap masuk untuk mengedukasi. Bahkan di LPKA pun kita coba masuk karena mereka juga berhak atas kesehatan gitu ya. Kita buat posyandu remaja. Gitu. Kegiatannya semenarik apa sih gitu biar pada mau pergi nih, pada mau hadir gitu. Iya, yang jelas kegiatannya kekinian banget, Kak. Kita nggak ada kayak yang benar-benar tatap muka sharing, it's so yang duduk kayak gini gitu, mendengar dan melihat aja gitu kan, pasti orang kayak belum datang juga enggak gitu ya pasti, apalagi gitu. Anak-anak muda nih ya kan. Iya, jadi memang ada pos-pos di mana kita senam bareng, kemudian kita bermain games yang berhubungan sama isu yang mau kita angkat, kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan awal yang basic gitu ya, ada hipertensi atau enggak gitu. Di usia muda ini ya gitu ya. Iya loh, ada loh Kak ternyata di Aceh. Wow, itu biasa itu karena saya terkejut loh. Iya dong, kalau umurnya masih muda banget bisa hipertensi. Karena perubahan pola konsumsi kita juga sekarang bergeser ya. Dulu kan minuman manis-manis apapun gitu jarang kita konsumsi juga. Hanya dari sirup, dan sirup itu pun hanya saat lebaran biasanya. Iya benar. Kalau sekarang kan mudah didapat ya. Minuman manis botolan, entah itu kotak, entah ya apapun itu ya. Iya. Kemudian gorengan kan biasa ya sehari-hari orang Indonesia gitu. Kalau nggak makan gorengan kan belum makan. Sama belum makan nasi belum makan. Iya, jadi banyak pola-pola tadi ya dalam hidup yang juga kebiasaan mereka juga gitu. Jadi ini memang mengejutkan sih kalau buat saya ya, karena saya harap hipertensi itu kan biasanya terjadi di usia yang udah lanjut gitu, bukan pas anak-anak. Iya benar. Ini kalau masih remaja udah hipertensi, ini ya perlu di treat ya. Sejauh ini Kak, gimana sih sambutan anak-anak yang memang bergabung bersama UNICEF untuk ikut kegiatan-kegiatan UNICEF ini sendiri? Apakah memang terlihat perubahan yang signifikan gitu dari mereka? Iya, yang jelas kita kan selalu melakukan pre sama post ya, sebelum dan setelah. Nah, ternyata ada peningkatan pengetahuan yang pertama. Kemudian sikapnya juga yang tadinya misalnya enggan makan sayur gitu. Sekarang ternyata makan sayur itu bisa menjaga iklim loh, bisa menjaga lingkungan loh gitu, kesehatan lingkungan. Nah, itu mereka jadi belajar gitu. Kemudian kepercayaan diri mereka untuk belajar lebih dalam tentang tembakau, kesehatan jiwa, dan juga dampak iklim terhadap kesehatan ya. Berarti muncul memang kesadaran dirinya ya setelah ini ya. Bahkan dia pernah ya saya undang 50 anak. Tiba-tiba di ruangan itu 70 anak hadir. Berarti berhasil dia menginfluence teman-teman yang lain untuk ikut betul. gitu. Jadi ternyata 20-nya itu adalah teman-teman yang juga sangat ingin untuk ikut gitu. Jadi wow, itu surprising buat saya, dan ternyata anak-anak ini merasa ini berdampak ke kehidupan mereka gitu. Dan juga selama berproses mereka kan menikmati prosesnya ya. Jadi mereka juga yang bikin sendiri. Dia konsul, Kak gimana nih, udah bagus belum gitu. Nah itu kita beresin sedikit sambil kita bikin bareng-bareng. Terus mereka sendiri yang menjalankan. Jadi mereka ada ownership terhadap project itu. Atas project yang memang mereka susun gitu ya. Wow, keren banget. Jadi mungkin boleh kalian untuk teman-teman gitu ya yang mau gabung, boleh banget ya Kak ya. Boleh dong. Diajakin juga kok gitu ya. Oke, mungkin terakhir Kak Riana, kalau Kak Riana bisa ngasih satu pesan mungkin atau apa yang ingin disampaikan untuk semua remaja Aceh mungkin yang nonton kita saat ini, apa? Silakan Kak. Yang pertama yang jelas adalah jangan pernah lelah mencintai Indonesia, karena setiap
diri kita adalah jiwa-jiwa yang memang dapat berpotensi untuk mencegah kesehatan jiwa maupun isu tembakau lainnya pada anak-anak. Dan juga setiap anak berhak atas kesehatan. Jadi teman-teman, ayo semua sama-sama pahami haknya atas kesehatan dan juga lindungi diri dari bahaya-bahaya yang sekarang muncul. Jadi jiwa sehat, bumi kuat, rokok lewat. Weh, jiwa sehat, bumi kuat, rokok lewat. Wow, terima kasih Kak Riana sudah hadir di Dapur Medsos. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita, informasi yang luar biasa juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu patokan juga untuk teman-teman remaja kita ya, untuk bisa menjadi remaja yang sehat. Oke Kak Riana, sekali lagi terima kasih. Jangan kapok kita undang di Dapur Medsos ya. Oke. Dan akhirnya saya Tika Darman pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.